Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadar Saputra. Pada topik kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana membangun personal brand. Jeff Bezos, CEO dari Amazon, mengatakan bahwa branding adalah apa yang orang katakan tentang Anda ketika Anda tidak ada di ruangan itu. Semua orang memiliki personal brand, baik apakah Anda sengaja membangunnya ataupun tidak, karena ada saatnya orang-orang itu akan membicarakan Anda. Personal branding dapat membantu Anda untuk mengembangkan diri Anda sembari mengukuhkan posisi Anda sebagai leader di dalam bidang dan industri Anda. Personal branding juga dapat membantu Anda dalam meningkatkan kesuksesan karir dan memberi kesempatan untuk meraih tujuan Anda. Dalam membangun personal brand, Anda sebaiknya tidak mengarang cerita dan juga membangun personal brand Anda berdasarkan karangan dari cerita tersebut. Cerita yang Anda tampilkan itu harus orisinil dan asli. Jika Anda memalsukan diri Anda sendiri, Anda tidak akan bisa memiliki koneksi dengan audiens Anda, dan personal brand Anda tidak akan bertahan lama. Lalu bagaimana cara membuat personal branding yang baik? Yang pertama itu adalah mulai dengan menceritakan kisah Anda. Ada banyak cara personal branding, tetapi langkah pertama ini adalah langkah yang tidak bisa Anda lewati. Karena tanpa sebuah cerita, maka tidak akan ada brand. Salah satu merek yang memiliki cerita brand yang bagus adalah Toms. Naratif dari perusahaan sepatu ini berpusat pada meningkatnya kualitas kehidupan. Lalu tagline yang diambil oleh Toms ini adalah one for one. Juga bisa ditemukan di akun sosial milik mereka. Lalu dalam menyusun cerita personal brand Anda ini, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab, yaitu misalnya siapa Anda, apa passion Anda, lalu apa kepribadian terbaik Anda yang ingin Anda tonjolkan, lalu apa yang paling Anda hargai, apa yang ingin Anda capai, dan apa alasannya. What is your mission? And what is your mission statement? Apa yang ingin Anda capai? Selanjutnya, peninggalan apa yang ingin Anda tinggalkan? Lalu selanjutnya, kata-kata apa sih yang ingin Anda dengar ketika nama Anda itu disebut? Sukses atau tidaknya personal branding kita atau Anda itu semua tergantung pada seberapa jujur Anda ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Lalu untuk cara personal branding, Anda disarankan untuk memiliki branding elements yang konsisten. Ini termasuk untuk website, logo, header blog, konten sosial media, lalu business card, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan brand Anda. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa orang-orang itu akan mengenali brand Anda saat mereka melihat logo sosial media atau website Anda. Sebuah penelitian menemukan bahwa 85% perusahaan yang mengaplikasikan brand konsistensi
mengalami 10-20% pertumbuhan pada bisnis mereka. Tentu hal ini akan menjadi hal yang bagus untuk membangun personal brand kita. Lalu yang selanjutnya adalah bangun profil Anda. Ada banyak platform yang bisa Anda gunakan sebagai cara personal branding dan membangun profil Anda. Salah satu platform yang paling kuat yang sebaiknya Anda miliki adalah sebuah website. Gunakan website ini sebagai tempat utama bagi Anda untuk berbagai informasi atau ide. Pastikan bahwa nama yang akan Anda gunakan untuk website ini, untuk profil Anda itu belum digunakan oleh orang lain. Lalu Anda bisa menggunakan sosial media sebagai suplemen bagi website Anda. Manfaatkan sosial media sebagai cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan audiens Anda. Anda pasti sudah tahu bahwa ada sangat banyak sekali situs sosial media. Hal yang pertama kali yang harus Anda lakukan adalah memilih channel atau situs sosial media yang tepat bagi Anda. Akan sulit bagi Anda jika Anda memaksakan untuk menggunakan semua sosial media dan membuat konten untuk setiap sosial media tersebut. Apabila Anda lebih tertarik menggunakan video sebagai salah satu strategi marketing Anda, maka gunakanlah YouTube yang di sana basisnya adalah video. Lalu jika Anda lebih tertarik untuk menulis konten, maka Anda bisa menggunakan sebuah blog karena di situ isinya adalah tulisan. Setelah Anda membangun profil Anda harus mencari di mana audiens Anda. Lalu blog seperti apa yang ingin mereka baca? Sosial media apa yang paling sering mereka akses dan mereka gunakan? Maka dari situ Anda bisa menemukan dan mengerti tentang komunitas Anda. Setelah menemukan audiens Anda, langkah selanjutnya adalah membuat audiens Anda itu tetap menikmati konten Anda dan pastikan bahwa apa yang Anda tawarkan kepada mereka itu membuat mereka itu merasa terlibat dan juga terbantu. Pikirkan konten seperti apa yang paling mereka nikmati dan buatlah konten buatlah konten untuk mereka. Lalu pastikan bahwa message atau pesan yang ingin Anda sampaikan itu sudah sesuai dengan audiens yang Anda targetkan. Tunjukkan bahwa Anda itu peduli dengan audiens. Dan website Anda itu tidak hanya menjadi tempat untuk Anda memamerkan keahlian Anda. Oke, yang selanjutnya itu adalah atur strategi konten marketing. Nah, konten itu merupakan salah satu cara personal branding yang tidak boleh terlewat. Di dunia online ini, konten merupakan hal yang paling penting. Konten yang dimaksud tidak terbatas hanya sekedar blog post saja, tetapi juga bisa dalam bentuk video, podcast, atau post di akun sosial media Anda. Yang terpenting di sini adalah setiap post Anda harus ada sebuah value untuk para audiens Anda. Konten yang Anda tawarkan tidak harus selalu memiliki topik yang orisinil. Tidak ada salahnya Anda itu membuat konten tentang sebuah topik yang sudah sering dibahas. Namun cara menyampaikannya dengan suara Anda dan juga opini Anda sendiri. Langkah ini dapat membantu Anda untuk mencapai para audiens baru. Langkah yang terakhir adalah membangun koneksi. Dalam bisnis apapun, koneksi adalah sebuah elemen yang penting. Begitu juga untuk membangun personal brand. Website dan juga akun sosial media Anda memang bisa menjadi pusat bagi orang-orang untuk mengenal Anda dengan mudah. Namun akan tetap susah untuk membangun brand Anda hanya dengan mengandalkan
dua platform tersebut. Maka dari itu, untuk membangun personal brand Anda dan juga meraih tujuan profesional Anda perlu menemukan target audiens dan dapat perhatian dari mereka. Salah satu strategi yang bisa Anda lakukan adalah melakukan outreach. Ya, outreach sendiri adalah kegiatan di mana Anda itu menawarkan suatu value kepada orang-orang yang sudah memiliki audiens yang juga merupakan target audiens Anda. Jika Anda bisa menawarkan sesuatu kepada orang-orang ini dan mereka menyukai Anda, sebagai gantinya Anda bisa mendapat kesempatan untuk menjual kepada audiens yang mereka miliki. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa Anda capai untuk personal branding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.